Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di video kali ini. Cara menanam jeruk di dalam pot agar tumbuh subur dan cepat berbuah. Untuk kali ini kita akan menanam jeruk nipis yang akan kita pindahkan dari polybag ke dalam pot. Bagi teman-teman pemula yang ingin merawat pohon jeruk, kita akan berbagi tips yang sangat penting sekali sebelum kita menanam jeruk di dalam pot. Karena banyak sekali pertanyaan yang kita dapatkan seperti kenapa jeruk saya tidak bisa berbuah padahal sudah memberikan pupuk buah tapi tetap tidak menghasilkan buah. Dan hari ini kita akan berbagi ke teman-teman pentingnya kita memilih jenis bibit yang akan kita tanam. Karena untuk tanaman pohon jeruk mempunyai jenis varian yang sangat banyak. Jadi teman-teman, pada saat membeli bibit di toko pertanian atau membeli secara online, yang pertama harus diperhatikan, pastikan kita mengetahui jenis bibit yang kita inginkan. Yang kedua, pastikan bibit dari hasil okulasi seperti stek batang, hasil sambung pucuk, dan hasil tempel tunas. Dan bibit yang hasil dari stek seperti ini teman-teman. Ini jeruk dekopon, hasil dari stek batang, pohon jeruk. Dan juga untuk jeruk sangkis ini hasil dari stek. Dan untuk jenis jeruk mandarin ini hasil dari sambung pucuk teman-teman. Di sini masih kelihatan bekas sambungannya. Dan untuk yang tempel tunas, ini jenis jeruk cukun. Ini hasil dari tempel tunas. Dan untuk jenis jeruk medan ini juga hasil sambung pucuk. Di sini masih kelihatan teman-teman bekas sambungannya. Dan untuk jeruk nagami ini juga hasil dari tempel tunas teman-teman. Karena hanya dengan cara bibit okulasi seperti ini, tanaman bisa cepat berbuah. Bibit yang kita tanam dari hasil okulasi seperti yang berada di tanaman ini, rata-rata usia di atas 1 tahun itu sudah bisa dibuahkan dan sangat mudah untuk perawatannya. Jika kita menanam jeruk dari biji seperti ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa dibuahkan. Bisa di usia 3-5 tahun bahkan lebih untuk bisa dibuahkan. Kita bisa lihat teman-teman, tanaman dari hasil okulasi sangat cepat berbuah dan sangat mudah untuk dibuahkan. Di sini ada 10 varian jenis jeruk, rata-rata hampir semua ada buahnya. Jadi teman-teman, untuk menghindari agar kita tidak salah membeli bibit yang kita inginkan dan untuk kita rawat, pada saat membeli bibit usahakan bibit yang sudah ada buahnya atau minimal sudah mengeluarkan bunga. Dan juga pastikan bibit semua hasil dari okulasi, supaya kita bisa mengetahui jenis bibit yang baik atau bibit unggul yang akan kita dapatkan. Mungkin harga sedikit lebih mahal, tapi memudahkan kita untuk perawatan dan membuahkan ke depannya. Berikutnya kita akan lanjut untuk cara menanam. Ini juga sangat penting teman-teman.
Karena banyak sekali kesalahan kita menanam menggunakan komposisi media tanam yang salah, sehingga tidak sedikit tanaman mudah terkena serangan hama dan penyakit, bahkan susah untuk dibuahkan. Teman-teman, keberhasilan untuk tanaman di dalam pot 70% ditentukan cara membuat komposisi media tanam yang baik dan benar, sisanya dari perawatan. Untuk media tanam, kita menggunakan 2 tanah, 1 sekam mentah, dan 1 pupuk kandang. Hari ini kita tidak akan praktekkan lagi agar durasi ini tidak terlalu panjang, karena kita sudah mempunyai videonya sebelumnya, cara membuat media tanam yang berkualitas baik dan sehat untuk tanaman buah di dalam pot. Untuk cara membuat media tanam yang subur dan berkualitas baik yang sudah difermentasi, teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya atau di link deskripsi video ini nanti. Dan ini media tanam kita sudah bikin sebelumnya dan sudah difermentasi. Berikutnya kita akan lanjut untuk memindahkan tanaman jeruk di dalam polybag ini yang akan kita pindahkan ke dalam pot. Di sini kita menggunakan pot ukuran 50. Untuk bagian bawah kita akan berikan pecahan genteng ini, teman-teman. Berikutnya kita berikan sekam mentah untuk lapisan yang kedua setelah pemberian pecahan genteng. Ini sekam mentah yang sudah difermentasi, teman-teman. Berikutnya kita akan tempatkan di tempat yang teduh 2-3 hari untuk menghindari layu setelah pindah tanam ini. Teman-teman, berikutnya kita akan lanjut untuk cara perawatan dan membuahkan. Setelah 1 minggu pindah tanam seperti ini, kemudian teman-teman bisa berikan pupuk NPK seperti ini. Dan kita menggunakan NPK Mutiara 1616, teman-teman bisa menggunakan jenis NPK apa saja. Untuk dosis penggunaan pupuk NPK ini 1 sendok makan dilarutkan dengan 3 liter air, kemudian dikocorkan ke tanaman. Pemberian pupuk NPK ini untuk membantu pertumbuhan akar dan tunas baru pada saat pindah tanam ini. Teman-teman berikan pupuk NPK ini 1 bulan sekali. Untuk tanaman pada saat lagi mengeluarkan bunga atau buah yang masih sangat kecil, pemberian pupuk NPK ini di stop dulu agar menghindari kerontokan bunga dan buah. Berikutnya untuk perawatan hama, kita menggunakan insektisida. Di sini kita menggunakan Kurakron. Teman-teman bisa menggunakan jenis merek apapun. Lakukan penyemprotan ini 2 minggu sekali pada saat musim panas dan 1 minggu sekali pada saat musim hujan. Berikutnya untuk membuahkan kita menggunakan pupuk MKP dan KN03 putih. Untuk cara penggunaannya 1 sendok makan NKP dan 1 sendok KN03 putih ini dilarutkan dengan 3 liter air.
Kemudian dikocorkan ke tanaman. Untuk takaran 1 pot teman-teman bisa berikan 3 liter atau 3 gayung. Untuk membuahkan teman-teman berikan 1 minggu sekali pupuk MKP dan KN03 ini. Dan untuk memperbesar buah teman-teman berikan 2 minggu sekali. Pupuk ini juga membantu untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah. Dan video hari ini cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.